Halo fans berat anime garis keras, balik lagi nih ketemu Mimin di channel 2D Anime. Semoga kalian kabarnya baik-baik aja ya. Dan kali ini Mimin akan ngebahas anime yang perlu kamu tonton satu kali seumur hidup. Judulnya Noragami. Tapi sebelum kita bahas, siapin cemilan kalian dulu ya. Pasang headset dan atur posisi rebahan kalian. So, selamat menonton. Pembukaan dari anime ini adalah dengan adegan yang menampilkan ada seorang gadis yang sedang berada di kelas. Teman-teman satu kelasnya sedang merasa gelisah dengan ujian yang akan datang. Banyaknya murid yang gelisah menghasilkan energi negatif, dan energi ini ternyata bisa memanggil sesosok siluman ular raksasa yang disebut juga dengan Ayakashi, yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa dengan mata telanjang. Ayakashi adalah perwujudan dari energi emosional, dan gadis yang berada di kelas itu merasa tidak nyaman dan ia langsung memohon kepada dewa untuk diselamatkan dari kegelisahannya. Kemudian ada seorang pria yang memakai baju olahraga dan shawl tidak jelas dengan nama Yato ini sedang berada di atap sekolah dan tampaknya ia bisa mendengarkan permohonan gadis itu. Berarti memang pria tidak jelas ini sebenarnya adalah dewa. Yato berdiri di sana bersama rekan wanitanya yang bernama Tomone. Yato berencana untuk membunuh siluman ular raksasa itu. Ia langsung melompat sambil memanggil Tomone dan Tomone pun langsung berubah menjadi wujud senjata yang menyerupai pisau suci. Dengan pisaunya itu, Yato langsung menebas siluman ular raksasa dengan mudah. Tomone memanggil Yato dengan panggilan Tuan, yang berarti ia adalah budak Yato. Tomone merupakan makhluk yang dapat berubah menjadi senjata yang dapat digunakan oleh dewa dengan sebutan senjata suci. Namun Tomone mengeluhkan bahwa selama ia menjadi budak Yato, ia selalu merasa tidak nyaman, apalagi karena tangan Yato yang bau keringat membuat ia merasa jijik saat ia berubah menjadi pisau suci dan digunakan oleh dewa tidak jelas yang satu ini. Akhirnya pun Tomone memutuskan untuk resign dari pekerjaan menjadi budak dewa ini karena sudah tidak tahan. Dan Yato ini tidak memiliki kuil pribadi sehingga dia ini bisa disebut dengan dewa gembel. Tomone pun langsung meninggalkan Yato dengan perasaan senang hati. Kemudian adegan berlanjut di sebuah taman dan ada Yato yang sedang mencoret dinding menggunakan pilok dan ia menuliskan iklan mengenai jasa membantu warga yang dilakukan oleh dirinya sendiri supaya dia bisa mengumpulkan uang. Padahal di taman tersebut ada papan peringatan untuk tidak mencoret dinding. Ia merenung sambil melihat celengan botolnya yang berisi recehan koin yen dan ia memiliki tujuan untuk membangun kuil pribadi. Memang Yato ini adalah gembel sejati. Dan juga ia harus segera menemukan senjata suci baru untuk bisa bertahan hidup. Karena tanpa senjata suci, dia merasa dirinya seperti telanjang karena dewa memang sudah seharusnya memiliki senjata suci. Sangat mengenaskan memang hidupnya si gembel yang satu ini. Kemudian dia pun mendapat telepon dari warga yang membutuh bantuannya. Dia pun menjawab dengan senang hati layaknya customer service karena warga tersebut merupakan pelanggannya. Warga tersebut mengeluhkan kucing peliharaannya yang hilang. Yato pun langsung tancap gas untuk membantu mencarinya. Adegan berikutnya menampilkan 3 orang gadis pelajar yang sedang melihat pamflet kucing hilang. Dan pamflet itu pun dipasang oleh warga yang sama yang menelpon Yato tadi. Salah satu gadis itu bernama Hiyori. Di saat dan tempat yang sama, ada Yato yang juga sedang mencari kucing ini. Saat Hiyori berpapasan dengan Yato ini, adegannya tampak dramatis, seperti sinetron-sinetron di mana mereka melakukan pandangan pertama dan seolah-olah Hiyori sepertinya naksir dengan si gembel yang satu ini. Namun Hiyori kegeeran karena Yato bukan memandangi Hiyori, namun dia melihat kucing yang hilang tadi di seberang jalan. Kucing itu tepat di belakang Hiyori. Yato pun langsung menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri. Kemudian saat Yato menyeberang, ternyata ada bis yang sedang melaju dan tiba-tiba Hiyori mendorong Yato supaya terhindar dari bus yang sedang melaju. Kemudian mereka pun berhasil selamat sampai trotoar seberang jalan. Namun anehnya, mereka melihat tubuh Hiyori yang tergeletak tidak sadar di jalan. Tubuhnya ini tergeletak tepat di depan bis. Jadi tubuh Hiyori ini tiba-tiba menjadi 2. Sehingga Hiyori pun kaget melihat tubuhnya sendiri yang pingsan di jalan itu. Adegan pun berlanjut ke rumah sakit tempat Hiyori dirawat. Untungnya Hiyori ini tidak menerima luka yang fatal, hanya sebuah goresan saja. Dokter yang merawat Hiyori ini adalah ayahnya sendiri. Kemudian Hiyori mempertanyakan kepada ayahnya dan teman-temannya yang menjenguknya, dia kepo nih sama pria yang diselamatkan oleh dirinya tadi.
Namun ternyata teman-teman yang berada di TKP tadi itu sama sekali tidak melihat pria yang dimaksud. Sehingga mereka yakin bahwa saat itu hanya ada Hiyori seorang. Hiyori juga menyadari bahwa saat itu ia juga melihat dirinya yang lain. Kemudian saat malam hari, Hiyori terbangun karena ia bisa mendengar keluhan-keluhan pasien yang ada di rumah sakit itu. Tiba-tiba nongollah si gembel Yato dari dalam selimutnya. Sungguh dewa gembel yang tidak berakhlak. Hiyori pun terkejut dan langsung melompat dari kasur dan melakukan gerak-gerik seperti kucing yang ketakutan. Yato pun langsung memperkenalkan dirinya ke Hiyori bahwa ia adalah dewa. Namun Hiyori tidak bisa percaya begitu saja dan langsung menelpon polisi bahwa ada orang cabul yang menyelinap ke kamarnya. Dan gembel ini langsung mencegah Hiyori untuk menelpon polisi. Kemudian Yato pun juga bercerita tentang cita-citanya untuk menjadi dewa yang tertinggi. Karena ia masih belum memiliki senjata suci, maka ia pun tidak bisa berlama-lama di rumah sakit itu. Sehingga ia harus pergi. Kemudian Hiyori pun tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Adegan berlanjut di sekolah tempat Hiyori belajar. Hiyori sekarang jadi mudah mengantuk tanpa sebab. Saat pulang sekolah, ia melihat pamflet kucing hilang seperti kemarin. Ia pun langsung teringat dengan Yato dan langsung mencarinya. Kemudian dia mengantuk lagi dan tiba-tiba ia bisa mengeluarkan ekor dari tubuhnya. Berlanjut ke malam hari, ada Yato yang sedang mencari kucing hilang itu dan dia menemukannya di jalan. Namun kucing itu sedang melihat sesuatu dan dia tampak ketakutan. Dia pun langsung menghampiri Yato seolah minta perlindungan. Ternyata kucing itu sedang ketakutan melihat siluman mata. Siluman itu berbentuk mata dan menggerombol yang kemudian langsung mengepung Yato. Yato yang tanpa senjata suci ini pun memilih untuk kabur. Dan ketika di ladang, dia bertemu dengan siluman katak raksasa. Kemudian ia dihampiri oleh Hiyori dan diselamatkan olehnya. Hiyori menendang siluman katak tersebut namun serangannya ternyata tidak efektif. Sehingga mereka memilih untuk kabur. Dan setelah mereka sampai ke jalanan, Yato memberitahu Hiyori yang memiliki ekor ini bahwa sebenarnya ia sedang terpisah oleh rohnya. Karena tubuh aslinya ini sebenarnya lagi nyangkut ya di pagar. Enggak. Dia mengira bahwa dia ini sudah mati. Namun Yato berkata ia hanya tertidur. Kemudian ia pun kembali lagi ke tubuh aslinya. Dan kucing yang hilang tadi pun berhasil dikembalikan ke pemilik aslinya. Kemudian Yato menjelaskan apa yang sedang dialami oleh Hiyori, bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan yang tadi itulah yang menyebabkan ia menjadi seperti ini dan membuat Hiyori menjadi sejenis Ayakashi. Ia pun meminta Yato untuk dipulihkan dan Yato setuju, namun dengan syarat Hiyori harus membayar. Hiyori mengira-ngira harganya sekitar 5.000 hingga 5 juta yen, tapi ternyata Yato mematok harganya hanya 5 yen saja. Memang dewa gembel yang rada-rada ya. Well, berlanjut ke episode 2 ya. Dan adegan pertama di episode ini menampilkan Hiyori yang sedang menempuh pelajaran di kelas. Namun semenjak kejadian di episode 1, dia seperti jadi mudah mengantuk. Dan di ruang ganti pun dia mengantuk sampai ketiduran. Saat dirinya ketiduran, dirinya tidak menyadari itu dan tiba-tiba rohnya sudah terpisah. Alias dia sudah bisa menjadi Ayakashi kapan saja tanpa ia sadari. Saat ia sudah menjadi Ayakashi, ia berjalan-jalan di kota, berlari dan tertawa, dan ia pun tiba-tiba melihat 3 siluman ular raksasa di tengah kota. Namun sebenarnya, siluman-siluman aneh itu ada di mana-mana dan hidup berdampingan dengan manusia. Kemudian di tengah kota, Hiyori melihat kabut hitam yang disebut dengan badai. Itu merupakan udara kelam yang disukai para siluman. Mereka membuat manusia menjadi tertekan dan kehilangan kendali dirinya. Dia pun tiba-tiba teringat Yato yang berjanji untuk menyembuhkan kondisi anehnya ini. Namun Yato bilang masih belum saatnya. Hiyori pun masih meragukan status Yato ini sebagai dewa. Dan tiba-tiba dewa ini teleport di dekat Hiyori. Dan lagi-lagi dia tiba-tiba tertidur dan berubah menjadi Ayakashi. Yato pun berpesan kepada Hiyori untuk waspada karena Ayakashi seperti dirinya sangat menarik perhatian siluman jahat lainnya. Kalau tidak, Hiyori akan menderita. Makanya dia meminta ke Yato untuk segera disembuhkan. Namun dewa gembel ini pertama-tama harus punya senjata suci dulu. Hiyori pun berinisiatif untuk mencari senjata suci untuk Yato dengan meminta kepada siluman-siluman jalanan yang rela untuk dijadikan senjatanya. Hiyori pun berhasil menemukan siluman yang mau dijadikan senjata suci. Ia menelpon Yato dan Yato segera menemui Hiyori.
Siluman ini ternyata berbentuk seperti kepiting raksasa, namun itu hanya jebakan. Akhirnya, kepiting raksasa ini menyerang mereka berdua. Ternyata Hiyori masih belum memahami jenis siluman yang bisa dijadikan senjata suci. Siluman yang dibawa Hiyori merupakan gumpalan emosi dan kutukan alias siluman biasa, sehingga tidak dapat dijadikan senjata suci. Di saat yang sama pun, Hiyori sedang menjadi Ayakashi yang berarti tubuh aslinya sedang tertidur di jalanan. Kemudian Hiyori pun mencoba melawan siluman ini dengan tangan kosong namun dicegah oleh Yato karena apabila ekor Hiyori terputus, itu akan mengancam nyawanya sendiri. Tangan Yato sempat digigit oleh siluman itu dan meninggalkan bekas luka di tangannya yang bisa menular. Hal ini juga disebut dengan kutukan. Dan apabila tidak dilenyapkan, maka luka itu akan menggerogoti tubuhnya. Yato juga menjelaskan bahwa ekor Hiyori adalah tali kehidupannya yang menyambungkan raga dan jiwanya. Siluman kepiting yang tadi pun masih mencoba untuk mengejar mereka. Kemudian saat berlari, Yato melihat ada sosok siluman kecil berwarna putih dan berukuran hanya sebutir salju nan lucu. Dan siluman ini pun ternyata bisa dijadikan senjata suci oleh Yato. Siluman kecil ini pun berubah menjadi pedang dan ia pun kemudian bisa menebas si siluman kepiting dengan sangat mudah. Yato pun langsung menyembuhkan luka kutukan yang ada di tangannya tadi. Dan ternyata luka itu bisa sembuh hanya dengan dibilas menggunakan air. Pedang tadi pun berubah menjadi sosok aslinya yang menjadi bocah bernama Yukine. Bocah ini pun nampak kedinginan. Namun saat ingin ditawari jaket oleh Yato, dia menolak karena bau keringat. Waduh, ini gembel high class memang beda ya. Dan pada akhirnya pun dia ditawari shawl milik Hiyori dan mau menerimanya. Berlanjut ke episode 3, adegan dimulai dengan Yato dan Yukine yang ingin makan siang di sebuah kafe. Lebih tepatnya di gang belakang kafe sih. Yukine pun akhirnya jadi ikutan ngegembel nih sama si dewa gak jelas ini. Yukine pun juga meragukan statusnya Yato sebagai dewa ini. Akhirnya mereka ke kafe beneran namun ditraktir oleh Hiyori dengan dalih persembahan untuk dewa Yato. Emang ini gebleknya udah overpower ya. Tiba-tiba Yato mendapat panggilan kerja dan ia pun langsung teleport ke TKP bersama Yukine. Namun Hiyori pun juga ikut dalam wujud Ayakashinya. Mereka memenuhi panggilan itu dan lokasinya ada di kuil. Ternyata kuil itu adalah milik sang dewa pembelajaran namanya Tenjin. Tenjin ini sendiri memiliki banyak senjata suci, tidak seperti dewa gembel yang satu ini. Tenjin meminta tolong Yato untuk mengurus siluman untuknya karena dia sibuk. Mengingat saat itu sedang musim ujian. Dan ternyata di sana Yato bertemu kembali dengan senjata sucinya yang dulu bernama Tomone, yang memiliki nama asli Mayu. Mereka sendiri kemudian mendatangi palang pintu kereta api tempat di mana ada seorang gadis yang pernah bunuh diri di sana. Gadis itu bunuh diri juga karena pengaruh bisikan para siluman negatif ini. Mereka mencoba untuk membunuh siluman yang jahat ini supaya tidak ada korban lagi. Dan di sana ada seorang pelajar di dekat palang pintu kereta api. Dia mendapat nilai E di ujiannya. Ia pun putus asa dan sesaat kemudian muncul siluman berwujud tangan raksasa yang akan merayu pelajar itu untuk bunuh diri. Yato pun langsung menggunakan senjata sucinya alias Yukine yang menjadi pedang untuk menebas siluman tangan raksasa yang ada di sana dan berhasil mencegah aksi pelajar itu untuk bunuh diri. Berlanjut ke episode 4. Adegan pertama dimulai dengan Hiyori yang sedang menyerikahkan bento kepada dewa gembel Yato yang malang. Si Yato ini malah habis dikebulin pedagang karena dia membeli benda-benda yang tidak berguna, yang katanya bisa membuatnya sukses. Kemudian Yato meminta Hiyori untuk kembali ke tubuh aslinya karena ia akan mempertemukan Hiyori dengan seseorang. Yato, Hiyori, dan juga Yukine pergi ke sebuah warung dan bertemu Kofuku. Dia adalah pacar si dewa gembel. Yang ternyata dewa macam ini juga bisa punya pacar ya. Anyway, tujuan Yato kesini juga ternyata untuk ngemis duit ke pacarnya. Namun kemudian Yato tiba-tiba dipukul dan disepak oleh seorang pria yang seperti selingkuhannya Kofuku. Namun bukan, pria ini bernama Daikoku. Dia adalah senjata suci milik Kofuku. Saat berbincang, Yato mendapat panggilan kerja lagi sehingga mereka pun langsung meninggalkan rumah Kofuku. Ternyata itu adalah panggilan dari mas-mas yang salah sambung. Mas-mas ini ternyata pengen bunuh diri dan saat Yato mendatanginya malah nggak sengaja nyenggol mas-mas ini dan dia jatuh bersama Yato.
Saat mereka jatuh, si Mas ini menceritakan alasan kenapa ia ingin bunuh diri. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut sehingga ia sekarang tidak bekerja lagi. Awalnya ia memiliki pacar, ia berniat untuk melamarnya setelah ia lulus, namun dibatalkan karena sekarang ia tidak bekerja lagi. Yato curiga, dia sepertinya familiar dengan wanita yang dimaksud. Ternyata wanita itu adalah Kofuku, dan Yato memberitahu mas-mas ini bahwa Kofuku adalah dewi kesialan. Makanya hidupnya penuh dengan kesialan saat dia menjalin hubungan dengan Kofuku. Yato mengusulkan untuk memotong ikatannya dengan Kofuku supaya dia tidak ketiban sial lagi. Akhirnya, Yato pun menggunakan senjata sucinya alias Yukine untuk memotong ikatannya. Akhirnya, Yato dan kawan-kawan kembali ke rumah Kofuku untuk klarifikasi. Nama mas-mas itu tadi adalah Yusuke. Daikoku memang melarang Kofuku untuk keluyuran karena dia takut akan membuat orang sial. Daikoku pun mengagumi kekuatan Yukine saat ia bisa memotong ikatan karena membutuhkan kekuatan yang besar. Saat mereka ingin pulang, Hiyori diberitahu oleh Kofuku sebenarnya Yato adalah dewa yang mengerikan karena dia dahulu adalah dewa perang yang juga membunuh manusia. Saat mereka pulang di malam hari, mereka mengunjungi sebuah danau dan mereka didatangi oleh seorang wanita misterius. Tampaknya wanita ini dipanggil dengan nama Nora oleh Yato. Kemudian wanita ini tiba-tiba langsung menghilang sambil berkata, "Aku akan selalu menunggu kau memanggil namaku." Berlanjut ke episode 5, di episode 5 adegan pertama ini menampilkan Yato, Hiyori, dan juga Yukine. Yato mengajari Yukine untuk membuat garis batas. Garis batas yang dimaksud ini memiliki fungsi sebagai perisai dan satu-satunya senjata bagi para senjata suci seperti Yukine. Dan hanya senjata suci lah yang bisa membuat garis ini. Kemudian Hiyori pun terpikirkan untuk merawat Yukine di rumahnya. Karena Dewa Gembel Yato ini tidak memiliki tempat tinggal, maka Hiyori berinisiatif untuk merawat Yukine. Saat mereka sampai di rumah Hiyori, Yukine terkejut bak melihat rumah sultan yang sangat megah. Saat malam hari, ada adegan di mana seorang wanita yang tampaknya bisa dengan mudah membunuh siluman besar pada malam hari. Wanita itu berkelana naik singa dan masih belum diketahui identitasnya. Adegan berlanjut di sebuah mall, Hiyori dan Yukine sedang berbelanja dan saat itu Yukine ingin memainkan skateboard. Hiyori ingin membelikannya namun Yukine tetap menolak karena dirinya tidak terlihat sehingga dia bisa meminjam skateboard itu, kemudian dia akan mengembalikannya tanpa ketahuan. Hiyori tetap tidak setuju karena itu sama saja dengan berbuat jahat. Dan ketika Yukine berbuat jahat, Yato sebagai tuannya akan merasakan sakit. Yukine pun ngambek dan dia berkeliling kota untuk healing. Namun hari sudah senja dan sebentar lagi gelap. Yukine yang takut akan kegelapan ini segera berlari untuk mencari perlindungan dari kegelapan. Namun saat berlari, dia mendengar suara anak kecil menangis ketakutan dan tampaknya ia sedang menunggu dijemput ibunya. Namun ibunya tak kunjung datang. Bocah itu pun meminta pertolongan terhadap warga namun tak satupun warga yang merespon atau menyadari keberadaan bocah ini. Ternyata bocah tersebut sebenarnya sudah meninggal akibat tabrak lari namun dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sudah menjadi hantu. Makanya dia masih menunggu ibunya akan datang. Yukine yang bisa melihat ini pun akhirnya merasa kasihan terhadap bocah itu dan memilih untuk menemaninya. Bocah itu masih tetap menunggu ibunya namun Yukine berkata ibunya tak akan pernah datang. Bocah itu pun menangis dan karena menciptakan energi negatif yang kuat, bocah itu langsung dirasuki oleh siluman. Yukine berusaha mencegah bocah itu untuk tidak dikuasai siluman. Namun terlambat, bocah itu pun dirasuki oleh siluman raksasa. Yato pun menyadari hal itu dan kemudian menyelamatkan Hiyori dan juga Yukine. Yato langsung menggunakan Yukine sebagai senjata suci dan menebas siluman ini. Yukine sempat mencegah Yato karena ada bocah tadi di dalam siluman itu, namun tidak ada pilihan lain. Akhirnya pun Yato membunuhnya karena bocah yang sudah dirasuki siluman hanya akan mengalami neraka hidup berlumuran kutukan. Sehingga dengan membunuhnya akan membebaskan dirinya dari itu. Berlanjut ke episode 6, adegan dimulai dengan Yukine yang sedang berada di rumah Hiyori. Dia dibuatkan kue oleh Hiyori namun tidak mau makan karena tampak sedang trauma. Dia tiba-tiba langsung minggat dan pergi ke mall dan melihat siluman kecil pun tampak sangat ketakutan. Dia pun masih berniat jahat untuk meminjam skateboard di mall tanpa izin dan menggunakannya. Yato yang merasakan kesakitan karena Yukine berbuat jahat pun langsung menghampirinya. Di sana mereka juga bertemu dengan Hiyori. Di saat yang sama mereka pun bertemu dengan wanita yang naik singa yang muncul di episode 5.
Wanita itu langsung menyerang Yato dan wanita itu memanggil Yato dengan sebutan Dewa Bencana dan Yato memanggil wanita itu Bishamon. Bishamon adalah dewa perang terkuat. Dahulu mereka pernah bertikai dan sampai sekarang Bishamon ingin membunuhnya bersama senjata sucinya. Bishamon ini memiliki senjata suci yang canggih berupa anting-anting dan senjata suci ini berperan menjadi navigasi dan mengatur senjata suci lainnya yang bernama Kazuma. Senjata suci canggih ini bernama Kazuma dan dia membuat Bishamon menjadi dewa perang terkuat. Yato mencoba kabur namun percuma. Semua yang ada pada tubuh Bishamon merupakan senjata suci termasuk pakaian dan juga singa yang dia tumpangi. Yato pun tampak kesulitan saat melawan Bishamon. Saat Bishamon menembaknya menggunakan revolver, pelurunya sempat ditepis oleh Yato menggunakan senjata sucinya. Pelurunya pun terbelah menjadi dua dan diakui oleh Kazuma. Bishamon sempat berkata bahwa tidak akan kubiarkan kau membunuh senjata suci lagi kepada Yato, yang berarti Yato pernah melakukan hal tersebut. Di saat yang sama, Hiyori meminta pertolongan kepada Kofuku untuk membantu Yato melawan Bishamon. Kofuku pun juga tidak heran dengan alasan mengapa Bishamon masih mengejar Yato karena dia sudah tahu. Alasannya karena dulu Yato pernah membunuh senjata suci milik Bishamon. Akhirnya Kofuku setuju untuk membantu Yato. Mereka menghampiri Yato di tengah hutan yang sedang bertarung melawan Bishamon. Kofuku melerai mereka berdua dengan menggunakan liang angin menggunakan senjata sucinya dan menciptakan badai. Badai tersebut justru membuka gerbang untuk para siluman yang berasal dari neraka. Di saat yang sama, Yato diserang oleh senjata suci berwujud singa milik Bishamon yang bernama Kuraha. Namun Yato diselamatkan dari gigitan singa itu oleh wanita misterius yang muncul di episode 4 dengan panggilan Nora. Yato pun langsung memberikan serangan balik dengan memberikan sayatan di mata singa itu. Kazuma yang merupakan senjata suci Bishamon pun menyuruh mundur untuk sementara karena keadaan yang mendesak. Yato dan kawan-kawan juga memilih untuk mundur karena liang angin ini sangat berbahaya. Adegan berganti menampilkan Yato yang berusaha mengobati luka yang ada di leher belakangnya. Ternyata itu disebabkan karena Yukine. Karena emosi negatif Yukine dapat memperparah luka yang dimilikinya itu. Meski dibilas menggunakan air suci pun tetap tidak mempan. Nora pun datang untuk menawarkan bantuan. Berlanjut ke episode 7, adegan pertama berada di rumah Hiyori yang mana dia membuatkan sarapan untuk Yukine. Namun ternyata yang ada di kamar adalah Yato. Yukine lagi-lagi minggat. Yato berkata, palingan Yukine sedang kabur ke tempatnya Tenjin. Hiyori pun langsung ke kuil Tenjin untuk mencari Yukine. Tenjin menceritakan memang benar Yukine tadi pagi ke sini dan dia ingin bekerja di tempat Tenjin. Karena sudah tidak mau bekerja dengan Yato lagi. Tenjin tidak bisa menerima Yukine karena nantinya statusnya akan menjadi Nora. Definisi Nora adalah senjata suci yang memiliki banyak tuan. Nora ini sendiri digunakan untuk melakukan pekerjaan yang tidak diberikan untuk senjata suci milik sendiri. Nora juga dipandang dengan kebencian dan dianggap menjijikan karena biasanya mereka ini sering kali berkhianat. Adegan berganti ke Hiyori yang sedang mencari Yukine namun masih belum ketemu. Di sana ia bertemu dengan Kazuma, senjata suci milik Bishamon. Dia mengira akan dibunuh oleh Kazuma karena Bishamon adalah musuh Yato. Bishamon juga menghampiri mereka namun dia tidak menyadari keberadaan Hiyori. Tampaknya keberadaan Hiyori sedang disembunyikan oleh Kazuma. Bishamon di sana pun tidak lama dan segera pergi lagi. Kazuma memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua yang ada di sekitarnya. Makanya dia bisa menyembunyikan Hiyori dari Bishamon tadi. Ia juga berpesan kepada Hiyori sebaiknya dia tidak terlibat dalam hal ini jika dia tidak ingin dibunuh. Alasan Kazuma memberitahu Hiyori teman Yato ini yang seharusnya adalah musuhnya adalah karena dia berhutang budi pada Yato. Dia menjelaskan juga bahwa Yato saat ini sedang terkena kutukan yang berasal dari dalam. Dia menyarankan supaya membunuh senjata suci Yato alias Yukine, karena kalau Yukine masih berbuat jahat terus-terusan, maka Yato akan terus tersiksa dan bisa membunuh Yato itu sendiri. Sehingga Yukine harus segera mengubah sikapnya. Adegan berlanjut ke Yato dan Yukine yang sedang mendapat panggilan kerja untuk menjaga sebuah supermarket. Di sana mereka didatangi oleh Hiyori, Kofuku, dan juga Daikoku. Daikoku mendatangi Yato karena ada pekerjaan lain. Yato tampak sedikit pucat dan sempat merasakan kesakitan. Karena saat itu Yukine berbuat jahat.
Ternyata Yukine mencuri kotak amal dan langsung kabur. Yato juga menerima tawaran pekerjaan dari Daikoku dan langsung cabut. Dia diminta untuk memusnahkan siluman dan permintaan itu meningkat semenjak liang angin terbuka. Dia mencari Yukine karena tanpa Yukine dia tidak bisa membunuh siluman. Hiyori meminta Yato untuk memperlakukan Yukine sebagai manusia, bukan sekedar alat senjata suci supaya Yukine bisa tobat. Saat Yato menemukan Yukine, Yukine sedang diajak berbicara oleh wanita Nora. Dia berusaha untuk direkrut kembali oleh Yato dan menyingkirkan Yukine. Yato pun tetap menolaknya dan masih setia terhadap Yukine. Di saat yang sama, mereka bertemu dengan siluman raksasa berbentuk ngengat. Yato sedikit kesulitan untuk membunuhnya. Akhirnya, dia menggunakan air suci untuk menempa pedang sucinya alias Yukine dan berhasil menebas siluman ngengat itu. Saat mereka ingin meninggalkan TKP, tampak ada pria misterius yang menghampiri Nora. Identitas pria itu pun masih belum diketahui. Berlanjut ke episode 8, adegan ini dimulai di kamar mandi perempuan di sekolah tempat Hiyori belajar. Di sana ada murid laki-laki bernama Manabu yang bersembunyi dari teman-temannya karena dia adalah korban bullying. Yato memberikan sesuatu yang digunakan Manabu supaya dia tidak terbuli lagi. Kemudian ketika Yukine berjalan-jalan di sekolah, dia tampak iri dengan kehidupan oleh manusia yang hidup khususnya para pelajar di sini. Latar waktu berubah ke sore hari. Manabu mencoba menemui murid laki-laki yang menindasnya. Dia pun menatap murid itu dengan tatapan tajam sampai murid itu ketakutan. Sambil menatapnya, Manabu juga mendapat bisikan siluman untuk membunuh pria itu. Ternyata, Manabu tadi diberi sepasang cutter oleh Yato. Yato menyarankan Manabu untuk membunuh murid yang menindasnya dengan cutter itu. Namun itu kalau dirinya tidak ingin menjadi manusia lagi. Akhirnya Manabu pun menghentikan aksi pembunuhannya. Murid yang menindasnya itu pun langsung lari terbirit-birit sambil ngompol karena sempat ketakutan dengan Manabu. Siluman yang menghasut Manabu pun juga menghilang. Perasaannya pun menjadi lega dan dia tersadarkan. Perasaan negatif yang dialami Manabu pun sebenarnya hampir sama seperti yang dialami Yukine. Di saat yang sama, Yukine sedang menangis dan meratapi nasib karena dirinya tidak bersekolah lagi seperti anak-anak lainnya. Kebencian yang ada pada dirinya pun semakin menguat. Emosi negatif semakin menguap dan Yato pun semakin tersiksa dengan hal itu. Saking kesalnya, Yukine sampai menghancurkan jendela-jendela sekolah menggunakan tongkat baseball untuk pelampiasan. Karena kebenciannya terlalu besar, akhirnya Yato pun tidak dapat menahannya dan Yato sampai tidak bisa bergerak. Hiyori pun langsung membawa Yato dan mengajak Yukine ke tempat Kofuku untuk mendapat pertolongan. Hiyori juga tertular kutukannya setelah menyentuh Yato. Sesampainya di rumah Kofuku, Daikoku yang melihat kondisi Yato yang sudah parah langsung membuat garis batas untuk melindunginya dan Kofuku dari Yato. Berlanjut ke episode 9, adegan dimulai di rumah Kofuku dengan kondisi Yato yang sekarat. Hiyori memohon-mohon kepada Daikoku untuk bisa memulihkan Yato. Akhirnya, Hiyori yang juga terkena kutukan itu diperizinkan untuk melewati garis batas dan Kofuku menyuruh Hiyori untuk membilas kutukannya dengan air yang terhubung langsung dari mata air di taman. Namun Yato dan Yukine masih di luar garis. Kofuku bilang sudah terlambat untuk menyembuhkan Yato. Satu-satunya cara adalah memberi hukuman untuk Yukine berupa ritual penyucian. Ritual itu membutuhkan 3 senjata suci, sehingga Daikoku membutuhkan 2 senjata suci lainnya. Apabila ritual ini gagal, akan sangat beresiko. Daikoku pun segera berangkat untuk mencari 2 senjata suci lainnya. Daikoku mendatangi kuil Tenjin dan meminta senjata suci yang rela untuk melakukan ritual penyucian. Akhirnya, salah satu senjata suci milik Tenjin bersedia untuk menjadi relawan. Ia adalah Mayu, yang juga merupakan senjata suci milik Yato pada episode 1 bernama Tomone. Karena hanya dia yang bersedia untuk menjadi relawan, Daikoku mencari senjata suci di tempat lain, namun masih belum ditemukan. Pada saat mencari senjata suci yang lain, Daikoku pun juga sempat didatangi oleh pria misterius yang sempat bersama Nora, namun menghilang lagi. Di saat yang sama, Hiyori yang mendengar Daikoku kesulitan mencari senjata suci pun akhirnya ikut membantu. Dia mencoba memanggil Kazuma yang merupakan senjata milik Bishamon. Namun saat Hiyori sampai di kediaman Kazuma, sempat tidak ada respon darinya karena Kazuma sedang rapat bersama Bishamon dan senjata suci lainnya. Saat Hiyori ada di depan rumah Kazuma, tiba-tiba dia dibekap oleh seseorang namun itu adalah Kazuma sendiri.
Dan akhirnya, Kazuma pun mau menjadi relawan untuk melakukan penyucian. Karena luka Yato semakin parah, ritual penyucian akan menjadi sangatlah berat. Daikoku tiba-tiba menyuruh Yukine untuk membuka bajunya. Dan ternyata, terdapat siluman yang berbentuk mata di sekujur tubuhnya. Ritual penyucian itu pun langsung dimulai oleh ketiga senjata suci. Ritual penyucian ini merupakan siksaan untuk menebus dosa-dosa Yukine. Supaya ritual ini berjalan lancar, Yukine harus mengakui dosa-dosanya dan apabila dia masih tetap membantah, maka dia akan berubah menjadi siluman. Dan Yato pun akan mati. Para senjata suci yang melakukan ritual itu pun sempat kewalahan dan Kazuma sempat berpikir untuk membunuh Yukine saja. Namun pada akhirnya Yukine pun mau mengakui dosa-dosanya dan menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya berkat bantuan Hiyori. Berlanjut ke episode 10, di episode ini Yato, Yukine dan juga Hiyori berkunjung ke kuil Tenjin. Mereka ingin berterima kasih karena Tenjin sudah mau meminjamkan senjata sucinya yaitu Mayu untuk dijadikan relawan ritual penyucian. Yato juga meminta petunjuk kepada Tenjin tentang bagaimana cara menyembuhkan Hiyori karena Yato aslinya tidak mengetahui cara menyembuhkannya. Bodoh sekali dia yang mulia. Tenjin pun menyarankan untuk memotong ikatan dengan Hiyori. Adegan berganti ke sekolah Hiyori dan saat itu Hiyori akan pulang sekolah bersama teman-temannya. Saat itu mereka sedang membicarakan dewa yang sedang ngetren bernama Rabo. Dewa Rabo ini mengabulkan permintaan pembunuhan dari manusia. Kemudian saat sampai di rumah, ibu Hiyori khawatir karena banyak kasus pembunuhan yang misterius. Dia pun khawatir terhadap Hiyori yang ingin mengunjungi kuil tahun baru malam itu. Hiyori juga mengajak Yato dan Yukine, namun mereka berdua sedang ada panggilan kerja pada saat itu sehingga mereka akan menyusul. Pada saat Hiyori sedang OTW ke kuil tahun baru itu, dia bertemu dengan sesosok pria misterius yang sempat muncul di episode-episode sebelumnya. Mereka sempat berpapasan. Hiyori tiba-tiba merasa aneh dan kemudian menengok ke belakang untuk melihat siapa pria itu. Namun pria itu sudah menghilang. Ternyata pria itu sedang berada di atap bersama si wanita Nora. Pria itu berusaha membunuh Hiyori karena sudah merubah hidup Yato. Namun wanita Nora masih ingin memanfaatkannya. Saat di kuil, Hiyori melihat Yato yang sedang berjalan dan Hiyori pun langsung mengejarnya. Padahal Yato sedang ada kerjaan panggilan. Dia pun mengejar Yato dalam wujud Ayakashi, yang berarti tubuh aslinya tiba-tiba tertidur lagi. Di saat yang sama, Yato yang asli pun dan Yukine ingin menyusul Hiyori ke kuil tahun baru. Namun saat di perjalanan, mereka bertemu siluman raksasa dengan jumlah yang banyak. Ternyata siluman itu berasal dari pria misterius tadi, yang sengaja dikerahkan untuk mengetahui sudah sejauh mana kemampuan Yato dan senjata sucinya. Adegan pun kembali berganti ke Hiyori yang mencoba mengejar Yato dan sampai di sebuah taman bermain. Bukannya ketemu Yato, di sana dia malah bertemu dengan wanita Nora yang ternyata menyamar sebagai Yato. Dia memancing Hiyori sampai ke sini untuk melenyapkan Hiyori. Wanita Nora itu mengerahkan siluman beberapa serigala sejumlah 4 ekor. Saat Hiyori terpojok oleh para serigala ini, beruntungnya sinar matahari pagi bisa memusnahkan mereka. Dan kemudian wanita Nora ini pun datang menghampirinya. Dia bercerita bahwa Dewa Rabo berencana membunuh Yato. Setelah itu, dia tidak membunuh Hiyori, namun menghapus ingatan Hiyori tentang Yato. Yato yang sudah selesai membereskan para siluman raksasa tadi langsung menemui Hiyori dan Hiyori sudah tidak ingat dengan dirinya. Berlanjut ke episode 11, adegan dimulai dengan flashback yang menampilkan Yato dan seorang pria misterius yang selalu bersama wanita Nora tadi yang ada di episode-episode sebelumnya. Nampaknya Yato dan pria ini dulunya adalah rekan seperjuangan. Mereka terlihat bekerja sama untuk membunuh manusia. Kemudian adegan berlanjut ke bagian Hiyori, Yato dan juga Yukine. Yang ternyata Hiyori masih dapat mengingat Yukine, sehingga hanya ingatan tentang Yato yang dihapus darinya. Yato tampaknya sedang berusaha mengembalikan ingatan Hiyori tentang dirinya, seperti memperlihatkan tempat di mana mereka pertama kali bertemu saat mencari kucing di episode 1, namun Hiyori pun tetap tidak dapat mengingatnya. Akhirnya Yato yang sedikit putus asa ini mencoba cara ampuh nan geblek, yaitu mengajak Hiyori untuk tidur bersama. Karena baginya, itu akan mengingatkan Hiyori saat di rumah sakit di episode 1. Hiyori yang menganggap Yato sebagai orang asing ini pun otomatis merasa ilfil kemudian melancarkan pukulan maut kepada Yato. Mampus Anda.
Kemudian adegan ini pun berlanjut ke sore hari. Yang mana ini menampilkan Yato dan juga Yukine yang sedang di jalan pulang sehabis belanja alat mewarnai. Yato berencana untuk menggambar kenangan-kenangan dirinya dengan Hiyori yang siapa tahu bisa mengembalikan ingatannya. Saat di jalan, mereka bertemu wanita Nora lagi. Yato sudah menduga bahwa wanita Nora tersebutlah yang berada di balik semua ini. Di saat yang sama, muncullah pria misterius yang selama ini selalu bersama Nora. Ternyata, pria tersebut bernama Rabo, sang dewa bencana yang mengabulkan permohonan orang yang ingin membunuh orang lain. Dan wanita Nora adalah senjata sucinya. Yato pun terkejut melihat Rabo yang ternyata masih hidup. Berarti sebenarnya Rabo ini sudah mati ya guys. Tapi ya yaudah deh, tanpa basa-basi Rabo pun langsung menantang duel Yato nih. Dan pertarungannya pun sangat sengit karena tampaknya kekuatan mereka ini berdua sangat imbang. Rabo juga memiliki semacam teknik yang bisa mengendalikan air. Namun Rabo meragukan kemampuan Yato yang saat ini karena tidak seperti di masa lalu, di mana menurutnya Yato adalah dewa bencana yang sangat kejam. Rabo ingin melihat Yato yang dulu untuk melawannya, namun Yato bodoh amat gitu. Pertarungan sengit mereka ini pun membuat sebuah badai hitam yang menarik perhatian para dewa. Karena Rabo kecewa dengan kemampuan Yato yang sekarang, akhirnya dia memilih untuk mundur bersama wanita Nora. Wanita itu juga berkata apabila Yato bisa mengalahkan Rabo, dia berjanji akan mengembalikan ingatan Hiyori. Sebenarnya, Rabo ini sangatlah kuat, namun dia hanya belum mengeluarkan seluruh kemampuannya saja guys. Kazuma dan Tenjin pun menceritakan kepada Yukine dan Yato tentang siapa sebenarnya Rabo ini. Dia dulunya adalah manusia yang bekerja sebagai pembawa pesan, namun ia menyelinap ke wilayah musuh untuk melakukan pekerjaan kotor. Ketika pembawa pesan ini sudah menyelesaikan pekerjaannya, tuannya akan membunuhnya demi menjaga rahasia. Setelah kematiannya, orang-orang yang takut akan kutukan kemudian mendewakannya dan menjadikannya dewa bencana. Yato pun mengakui kekuatan Rabo yang sekarang masih sangatlah kuat seperti dahulu. Mereka berdua bahkan adalah rekan kerja sehingga Yato juga merupakan dewa bencana. Seperti yang dibilang Kofuku terhadap Hiyori di episode sebelumnya. Namun jika terus-terusan begini, ingatan Hiyori tidak akan pulih. Tenjin pun tetap menyarankan untuk memotong ikatan Yato dengan Hiyori karena itulah jalan terbaik untuk Hiyori supaya dia tidak bisa menjadi Ayakashi setengah-setengah dan bisa lebih fokus untuk menjadi manusia. Yato pun tampak pasrah dan menerima keadaan. Dan saat Yukine masih berjuang untuk memulihkan ingatan Hiyori, Yato bertemu dengan wanita Nora. Nora menjelaskan bahwa ingatan Hiyori perlahan akan memudar. Dan benar, saat itu pun Hiyori mulai lupa dengan Yukine secara tiba-tiba. Yukine pun langsung nangis. Wanita Nora juga akan mengingatkan apabila Yato tidak segera menemui dirinya dan juga Rabo, Hiyori akan berubah menjadi wadah yang kosong. Yato dan juga Yukine pun memutuskan untuk meraih kembali ingatan Hiyori tanpa gentar, walaupun akan membahayakan keselamatan mereka berdua. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah Hiyori dan meminta maaf sekaligus menyuruhnya untuk menunggu supaya ingatannya bisa pulih kembali. Hiyori pun tiba-tiba menangis tanpa sebab dan dirinya tidak mengetahui alasannya. Kemudian saat Yato dan Yukine akan teleport ke tempat Rabo dan wanita Nora, Hiyori tiba-tiba menepuk pundak Yato dalam wujud Ayakashi dan otomatis dia ikut teleport ke sana juga. Adegan pun berlanjut ke episode 12, di mana adegan pertama dari episode terakhir ini menampilkan kuil milik Rabo yang telah hancur membusuk. Tempat ini ternyata dulunya dipenuhi dengan permohonan keji, namun telah dilupakan dan tidak ada lagi orang yang datang. Tak lama kemudian, Yato, Yukine, dan juga Hiyori tiba di tempat ini. Hiyori yang berwujud Ayakashi yang lupa dengan ingatannya pun langsung bingung mengapa dirinya mempunyai ekor. Yato pun menyuruh Hiyori untuk kabur dari kuil itu dan dia langsung meladeni tantangan duel dari Rabo tanpa basa-basi. Pertarungan pun dimulai. Yato dan Yukine yang mempunyai tekad besar untuk mengalahkan Rabo pun menyerang dengan penuh keyakinan. Yato sempat memojokkan Rabo. Namun Rabo bisa menghempaskan udara dan dia mulai bisa mengeluarkan kekuatan pengendalian airnya, membuat kurungan air dan langsung mengurung Yato di dalam kurungan air itu. Saat dirinya terkurung, ternyata Hiyori masih belum kabur dan dia langsung menyelamatkan Yato dari kurungan air tersebut. Dia khawatir mengapa Hiyori tidak kabur namun juga berterima kasih karena Hiyori sudah menyelamatkan nyawanya. Pertarungan pun berlanjut. Rabo masih belum melihat kekuatan Yato yang dulu dan masih menganggap Yato sebagai dewa yang lemah.
Rabo sangat bersikeras untuk beradu pedang dengan Yato versi kejam zaman dulu. Yato tetap tidak menjadi kejam seperti dahulu. Namun di saat yang sama, pertarungan mereka menimbulkan badai hitam yang menarik perhatian para dewa. Rabo berpikir penyebab Yato menjadi seperti ini adalah karena Hiyori. Lalu dia berencana untuk merenggut nyawa Hiyori. Yato pun berusaha melindungi Hiyori dan memilih untuk kabur sementara dan bersembunyi di balik bebatuan. Saat mereka bersembunyi, ternyata Rabo menemukan mereka. Dia tampak sedang menggenggam bola kecil yang berisi ingatan Hiyori. Yato ingin dia mengembalikannya, namun Rabo malah melempar bola itu. Dan saat bola itu akan ditangkap oleh Yato, Rabo menghancurkannya. Yato pun langsung speechless. Hiyori juga langsung pingsan karena bola ingatannya sudah hancur. Yato yang mengamuk ini kemudian kekuatannya menjadi OP men dan langsung menyerang Rabo. Ternyata bola ingatan Hiyori yang hancur itu memicu dirinya untuk menjadi dia yang dulu. Rabo yang melihat Yato berubah menjadi kejam itu pun langsung juga merasa senang karena akhirnya Rabo bisa menikmati pertarungan sesungguhnya. Yato terlihat menjadi lebih cepat dan kuat. Pedang milik Yato pun sekarang bisa melukai Rabo dan membuat dirinya mengingat masa lalu. Rabo yang sudah siap untuk melawan Yato dengan kekuatan penuh akhirnya melakukan ritual untuk menjadikan dirinya sebagai wadah roh dan dia menghisap badai hitam supaya dirinya menjadi lebih kuat. Yato versi kejam ini pun ternyata masih bisa mengimbangi Rabo dalam kondisi lebih kuat. Saking hebohnya, pertarungan mereka sampai-sampai mengakibatkan bebatuan runtuh yang membahayakan Hiyori yang sedang pingsan. Untungnya, Yato menyadari hal itu dan dia langsung melindungi Hiyori walaupun dia juga terpendam di reruntuhan batu. Hiyori yang sedang berada di alam bawah sadarnya merasa hampa dan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Hiyori mencium aroma Yato dan entah kenapa dia terbangun dan ingatannya langsung pulih. Yato langsung memeluk-meluk Hiyori yang terbangun dan sudah mulai mengingat dirinya. Namun Hiyori mengira Yato sedang melakukan perbuatan mesum sehingga dia refleks menendang Yato dengan kekuatan penuh sampai menghancurkan reruntuhan batu tersebut. Rabo kemudian langsung menangkap Hiyori yang akan dijadikan tumbal untuk kekuatannya. Yato yang melihat hal ini langsung berniat untuk menebas Rabo. Namun Yato harus menebas dengan hati-hati supaya Hiyori yang sedang dicekik oleh Rabo tidak terkena tebasannya. Yato pun berhasil melancarkan tebasan dengan akurat tanpa melukai Hiyori. Kekuatannya pun bahkan bisa sampai membelah pohon besar yang ada di belakang Rabo. Kutukan yang ada di tubuh Rabo pun telah lenyap, namun dia masih bisa berdiri untuk memberikan serangan terakhir terhadap Yato. Melihat Rabo yang ingin menyerang dirinya, Yato langsung berniat untuk mengakhiri pertarungan ini. Dia menebas Rabo secepat kilat dan Rabo pun kalah. Wajah dan tubuh Rabo pun tiba-tiba terkelupas secara perlahan karena dia menggunakan kutukan untuk menjaga bentuk tubuhnya secara paksa. Di sisi lain, Rabo merasa bangga karena dia dikalahkan oleh seseorang yang mengenali dirinya. Rabo pun berpamitan kepada Yato dan seketika tubuhnya pun hangus. Badai hitam yang tadi muncul pun ikut menghilang yang menandakan bahwa seorang dewa telah lenyap. Wanita Nora yang ada di sana pun mengakui kegagalannya karena tuannya yang sudah kalah dan dia berkata, "Aku harus pulang dan berbicara dengan ayah." Cukup misterius juga ya. Tapi Yato dan Yukine dan juga Hiyori pun yang telah memenangkan pertarungan ini akhirnya bisa pulang dengan tenang. Kemudian Yato pun berkata kepada Hiyori, sebaiknya dia memotong ikatannya dengan dirinya supaya Hiyori bisa hidup bahagia. Namun siapa sangka Hiyori malah tidak mau. Hiyori memilih untuk tidak melupakan mereka berdua dan hidup bersama mereka selamanya. Well, begitulah ujung cerita dari anime Noragami season 1 ini dengan ending yang cukup bahagia. Wah, gak kerasa nih sudah hampir sejam ya kita ngobrolin soal Noragami. Gimana nih menurut pendapatmu? Kira-kira Dewa Gembel yang satu ini cukup keren atau biasa aja? Wah, kalau kata Mimin sih cukup keren ya. So, itu dia alur lengkap Noragami season 1 di video kali ini. Thank you juga buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Wah, gokil banget kan. Anyway, buat kamu yang belum subscribe dong ya. Biar Mimin juga makin semangat nih bikin video-video alur anime yang lainnya juga cuy. So, kalau gitu Mimin pamit ya. Thank you and until next time. Bye-bye.